Tahu gak sih, ada lebih dari 5 juta orang meninggal karena stroke. Hipertensi dialami lebih dari sepertiga penduduk Indonesia, dan diabetes terus meningkat setiap tahunnya. Tapi, itu semua bisa dicegah, dan disinilah peran kita. Sebagai calon apoteker, untuk jadi sahabat keluarga kamu. Halo semua, saya Sabit, mahasiswa D3 Farmasi Politeknik Bakti Kartini. Di video ini, saya ingin mengajak kalian semua belajar bareng tentang 3 penyakit kronis paling umum di Indonesia dan apa yang dapat kita lakuin untuk mencegahnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, sistem saraf. Dan penyakit yang paling berdampak di sini adalah stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tiba-tiba terhenti. Ada 2 jenisnya. Yang pertama stroke iskemik, pembuluh darahnya tersumbat, jadi otak nggak dapat oksigen. Yang kedua stroke hemoragik, pembuluh darahnya pecah. Akibatnya jaringan otak bisa rusak dalam hitungan menit. Ini serius banget. Nah, cara gampang mengenali stroke adalah dengan metode FACE. Yuk kita hafalin bareng-bareng. F, face. Wajah tiba-tiba miring ke satu sisi. Minta senyum tapi wajahnya nggak simetris, waspada. A, arms. Coba angkat kedua tangan. Kalau salah satu tangannya tiba-tiba turun atau lemah, itu tanda bahaya. S, speech. Bicara tiba-tiba cadel, atau nggak jelas, atau nggak nyambung. T, type. Segera hubungi vaskes terdekat, jangan ditunda. Setiap menitnya sangat berharga. Stroke itu bisa dicegah loh. Caranya, kontrol tekanan darah secara rutin, pantau gula darah, makan makanan yang sehat, rajin olahraga, dan stop merokok. Dari sisi farmasi, pencegahan stroke biasanya menggunakan obat antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel untuk mencegah darah menggumpal lagi. Dan ada juga statin untuk menjaga kadar kolesterol. Yang paling penting, jangan stop minum obat sendiri ya. Kalau ada pertanyaan soal obat yang kamu minum, tanyakan langsung kepada apoteker atau ke dokter. Yang kedua, sistem hormonal. Dan bintang utamanya adalah diabetes mellitus. Penyakit yang paling banyak ditemukan di antara gangguan sistem endokrin di Indonesia. Jadi gini, tubuh kita butuh insulin untuk memasukkan gula dari darah ke sel tubuh. Nah, pada diabetes, proses ini terganggu. Diabetes tipe 1, tubuh nggak bisa produksi insulin karena sel betanya rusak. Diabetes tipe 2, insulin ada, tapi tubuh nggak mau merespon, alias insulin resistance. Dan diabetes tipe 2 ini paling banyak di Indonesia. Lebih dari 10,9% orang dewasa mengidapnya. Kalau nggak dikontrol, bisa berujung kebutaan, gagal ginjal, bahkan amputasi. Serius banget. Tandanya gampang diingat dengan 3P. Poliuria, sering pipis. Polidipsia, sering haus. Polifagia, sering lapar. Tapi berat badan malah turun. Kalau kamu atau keluarga merasakan hal ini, segera cek gula darah ya. Faktor risikonya berat badan berlebih, jarang gerak, punya keturunan diabetes, dan usia di atas 45 tahun. Kabar baiknya, diabetes tipe 2 dapat dicegah. Caranya, jaga berat badan ideal, perbanyak makan sayur dan serat, kurangi gula, dan rajin olahraga. Sering-sering jalan kaki ya. Untuk yang sudah terdiagnosis, ada banyak pilihan obat. Lini pertama biasanya metformin untuk tingkatkan sensitivitas insulin. Ada juga golongan sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, sampai injeksi insulin kalau diperlukan. Satu hal penting, teknik suntik insulin yang benar itu ada caranya. Lokasi, sudut, dan rotasi tempat suntik ini bisa ditanyakan langsung kepada apoteker atau tenaga kesehatan ya. Segmen terakhir, sistem kardiovaskular. Dan penyakitnya yang paling umum adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang biasanya disebut dengan the silent killer. Hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah kita lebih dari 140/90 mm merkuri secara konsisten. Normalnya di bawah 120/80. Nah, kenapa disebut the silent killer? Karena hipertensi hampir tidak ada gejalanya. Orang yang merasa baik-baik saja, tapi di dalam pembuluh darahnya merasa terbebani. Jika dibiarkan, bisa berujung serangan jantung, stroke, sampai gagal ginjal. Di Indonesia sendiri,
Prevalensi hipertensi mencapai 34,1%, lebih dari sepertiga penduduk di Indonesia. Kamu pernah ngecek tensi nggak? Ada dua kelompok faktor risiko hipertensi yang nggak bisa diubah: usia, jenis kelamin, dan keturunan. Tapi yang bisa kita kendalikan ada banyak. Terlalu banyak garam, obesitas, malas gerak, stres, merokok, dan alkohol. Kita bisa perbaiki mulai hari ini. Kemenkes punya program keren buat pencegahan hipertensi, namanya Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dan seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres dengan baik. Nah, kalau memang perlu obat, ada beberapa golongan yang biasa digunakan dokter. Ada diuretik, ACE inhibitor seperti captopril, ARB seperti losartan, CCB seperti amlodipin, dan beta blocker seperti bisoprolol. Semuanya atas resep dokter ya. Dan ingat, jangan pernah berhenti minum obat hipertensi tiba-tiba tanpa konsultasi dulu ya. Itu berbahaya. Sebelum closing, ada satu hal penting yang harus kalian tahu. Dagu sini. Ini prinsip penggunaan obat yang benar. Dapatkan obat hanya dari sumber resminya, seperti apotek, rumah sakit, ataupun puskesmas. Gunakan sesuai aturan. Diperhatikan dosis, waktu, dan cara pakainya. Simpan dengan benar. Perhatikan suhu dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Buang dengan benar. Obat kadaluarsa jangan dibuang sembarangan. Dan ingat, kalau ada pertanyaan soal obat apapun, kamu bisa tanyakan kepada apoteker ya. Karena itu memang tugas kami sebagai sahabat keluarga kamu. Sebagai mahasiswa farmasi, saya percaya bahwa edukasi kesehatan adalah hak semua orang. Nggak perlu nunggu sakit dulu untuk peduli sama kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan ya.